Alhamdulillah kita mensyukuri pada hari ini kita bisa bertemu walaupun mungkin masih dalam bentuk online begitu. Namun kemudian semoga ini dicatat sebagai sebuah amal soleh bagi saudara-saudara yang muslim. Semoga hari ini menjadi ibadah yang pada puasa Ramadan yang kemudian akan bermakna bagi kita semuanya. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang bisa jadi berkaitan betul dengan situasi saat ini, yaitu bagaimana kita kemudian beradaptasi begitu. Nah, sebelum itu kemudian saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang saya begitu, karena hari ini kita tidak membahas tentang saya sebenarnya, karena materi yang akan saya sampaikan nanti akan kita bahas banyak dan semoga itu memberikan insight kepada kehidupan kita masing-masing begitu Bapak Ibu sekalian. Ini tentang saya sehari-hari domisilinya di Kota Malang sebagai seorang dosen di Universitas Brawijaya, juga sebagai seorang trainer, associate trainer di Akademi Trainer. Dan kenapa kemudian materi ini saya sampaikan? Saya yakin apa yang kemudian akan Bapak Ibu alami, walaupun tempatnya banyak, walaupun kita kemudian terpisah, kita tinggal di tempat yang berjauhan, mungkin situasinya akan sama. Untuk itu, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kemudian membuka HP-nya, gitu ya, membuka HP-nya, kemudian Bapak Ibu buka browser, kemudian Bapak Ibu menuju ke ini, ke www.menti.com. Setelah itu kemudian setelah nanti tampil menti.com, Bapak Ibu akan melihat sebuah dialog box di situ yang kemudian Bapak Ibu bisa isi kodenya adalah 565683. Mungkin ini yang pakai HP bisa kemudian membuka HP-nya, atau kemudian yang pakai laptop bisa kemudian dibuka browsernya. Monggo silakan saya kasih waktu untuk menjawab pertanyaan supaya kita kemudian mengetahui di mana kita tinggal semuanya, yaitu tuliskan kota domisili Anda saat ini. Wah, dari Jakarta banyak sekali nih, Tangerang, Kota Kediri, Madiun, Cikarang, Kota Malang, Cianjur, Jember, luar biasa. Sumatera Barat, Berau, ini yang terbanyak masih Jakarta. Ya. Dari hampir sekitar berapa tadi? Sekitar cukup banyak pesertanya yang hadir pada hari ini. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Dari Batam, dari Karawang, Banjarmasin, Tangerang. Baik, Bapak Ibu, ini menjadi sebuah hal yang kemudian menjadi pertanyaan awal bagi kita semuanya mengawali materi ini. Sebuah pertanyaan yang kemudian bisa jadi ditanyakan oleh kita. Dan ini sebenarnya adalah pertanyaan para nabi. Yaitu pertanyaan-pertanyaan pada saat kemudian bertanya, untuk apa kemudian kita tinggal di kota ini? Kenapa kemudian kita tinggal di kota ini? Kenapa kemudian kita yang dipilih untuk tinggal di kota ini? Dan kenapa kota ini yang akan menjadi tempat tinggal kita? Maka kita meyakini bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah, bahwa kita memang ditakdirkan untuk tinggal di kota ini, dan kita akan berperan di kota ini. Dan semoga kota ini akan menjadi kota tempat kita untuk beramal soleh. Dan berawal berangkat dari kota kita masing-masing, maka izinkanlah kita kemudian untuk mengawali materi berikut ini. Terima kasih atas peran sertanya Bapak Ibu, dan materi ini saya awali dengan slide berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan di awal ini sebuah momen bersejarah bagi saya. Sebuah foto yang kemudian diambil oleh teman saya. Foto ini adalah foto pada saat saya menjadi juara 3 lomba balap karung. Kenapa ini momen bersejarah bagi saya? Itu dari 4 peserta, Bapak Ibu sekalian. Jadi lumayan saya mengalahkan 1 orang peserta. Kenapa kemudian ini bersejarah bagi saya? Dan semoga ini kemudian juga menginspirasi kita semuanya. Bapak Ibu, peristiwa ini kemudian mengingatkan saya pribadi bahwa sebenarnya prestasi itu ukurannya tidak kita bandingkan dengan orang lain. Prestasi itu ukurannya adalah kita bandingkan dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi
Seringkali kemudian kita tertekan atau merasa tidak berprestasi, merasa tidak punya potensi pada saat kemudian kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan itu sebenarnya awal dari sebuah kesedihan, awal dari sebuah hal yang kemudian menekan, menjadi sebuah tekanan pada diri kita. Pada saat kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Bukankah nanti di hari akhir nanti kita akan ditanya satu persatu begitu. Maka mulai hari ini marilah kita kemudian memiliki definisi yang baru tentang prestasi. Apa itu? Prestasi adalah membandingkan diri kita, apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok apakah lebih baik dari hari ini. Dan itu yang kemudian akan terus-menerus mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu, pada saat itu kenapa bersejarah? Karena saya waktu lomba dilihat oleh anak saya. Kenapa ini kemudian menjadi bersejarah? Terus terang pada usia saya usia 43 tahun, dan sebagian besar mungkin kita semuanya sama, karena ini adalah usia-usia kita produktif begitu, waktu-waktu berkumpul dengan keluarga itu sesuatu yang luar biasa. Yang pada saat kemudian kondisi kemarin sebelum pandemik, kita sulit sekali mencari waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Tiba-tiba kemudian Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dengan keluarga. Setidaknya itu adalah hikmah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kemudian tadi mengingatkan kita semuanya, hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Baik, Bapak Ibu, ada sebuah video yang kemudian mungkin saya lupa tadi saya share suara tidak ya? Coba saya cek dulu ya. Apakah kemudian you are sharing your computer sound? Oke. Sudah kok, Pak. Oke. Baik. Ini adalah sebuah video yang kemudian sempat terkenal begitu, orang kemudian menyebut masuk Pak Eko begitu ya. Anda lihat, ini adalah Pak Eko pelatih polisi di Mojokerto. Kemampuan beliau adalah melempar pisau. Ya. Tapi kemudian yang membuat beliau viral adalah beliau mengganti pisau itu dengan benda-benda yang macam-macam. Dia rubah benda tersebut, tetapi Anda lihat hasilnya tetap berhasil menancap di kayu begitu. Bahkan ini gergaji dilempar. Bapak Ibu, mari kita perhatikan bahwa bendanya berbeda-beda, tetapi tujuan dari Pak Eko itu sama. Yaitu tujuannya adalah untuk menancapkan benda di papan. Nah, jadinya kita tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Eko ini. Tentu saja yang dilakukan Pak Eko adalah beliau mengubah cara melemparnya. Bendanya berbeda, beliau ubah cara melempar, tetapi tujuannya tetap sama. Apakah kemudian dia melakukan perubahan besar? Tidak, Bapak Ibu. Bisa jadi perubahannya hanya kecil saja. Mungkin di cara memegang, mungkin di kekuatan melempar, mungkin sebanyak berapa kemudian putaran dari bendanya, tapi tujuannya tercapai. Dan ini yang kemudian menjadi inspirasi kita, bahwa bisa jadi itu yang kemudian kita perlukan. Tujuan kita tetap sama, pekerjaan kita tetap sama, cita-cita kita tetap sama, tapi situasi yang berbeda. Dan situasi yang berbeda itu adalah yang saat ini kita hadapi, Bapak Ibu, yaitu pada saat pandemik. Yang kemudian mungkin ada para ahli yang menyampaikan bahwa bisa jadi pandemik itu akan berakhir paling cepat itu akhir tahun ini. Maka mau tidak mau, yang kita lakukan harus beradaptasi. Ini ada tulisan dari Yuswa Hadi, saya ambil dari website beliau. Ini ada 40 hal yang kemudian hilang gara-gara ada pandemik ini. Salaman sudah tidak ada, handshake sudah tidak ada. Kemudian apalagi? Mudik apalagi nggak ada. Bioskop tutup semua. Dan banyak sekali. Potong rambut sudah mulai sepi. Ini adalah hal-hal yang kemudian langsung datang begitu saja, mau tidak mau kemudian kita harus menghadapinya. Ini adalah kondisi di mana kemudian kita harus berubah, karena kita dipaksa untuk berubah. Dan ini adalah 4 hal yang kemudian, menurut beliau, akan mengalami perubahan besar. 4 hal. Yang pertama adalah stay at home lifestyle. Jadi bisa jadi kita akan memiliki kebiasaan online ini cukup panjang, Bapak Ibu. Yang kedua adalah bottom of the pyramid dari Maslow. Maka kita akan kembali ribut masalah bagaimana menyediakan makanan. Itulah kenapa kemudian ada teman yang kemudian mulai mengembangkan kebun di rumah begitu. Mulai kemudian go virtual. Jadi semua hal yang kemudian menghindari kontak manusia, kemudian belanja online. Yang keempat adalah empathic society.
mulai banyak orang yang kemudian merasa perlu memberikan sumbangan kepada masyarakat. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau memaksa kita untuk berubah. Ada seorang filsuf Yunani yang mengatakan begini, change is the only constant. Ada kalimat-kalimat lain yang kemudian beliau juga sampaikan. Dan kita menyadari bahwa dunia ini pasti berubah. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Sehingga pilihannya kemudian adalah kita harus berubah. No other choice anymore. Apalagi kondisi yang seperti sekarang. Nah, kondisi ini seperti metafora ini, Pak Ibu. Seperti misalnya kita naik mobil nih. Kemudian di depan kita itu ada apa namanya, jalan seperti di depan Anda ini, sebuah jalan off-road. Jalannya itu rusak semua karena belum diaspal. Kemudian penuh dengan lumpur dan sebagainya. Tapi kita harus maju ke depan karena tujuan kita ada di depan. Kita nggak mungkin mundur. Maka pilihannya, kita naik mobil nih Pak Ibu. Maka pilihannya ada dua. Yang pertama, kita nunggu jalan itu diaspal. Jalan itu diaspal. Dan itu artinya kita butuh bantuan orang lain. Kita butuh orang yang harus mengaspal itu. Bahkan kita butuh waktu untuk menunggu aspal itu jadi. Dan kontrolnya itu bukan pada diri kita. Kontrolnya di orang lain. Ini option yang pertama. Dan ini mungkin bisa kita lakukan. Tapi juga ada option yang kedua. Ini option yang kemudian lebih dekat, yaitu kita upgrade kendaraan. Ini adalah sebuah metafora bahwa artinya kita melakukan peningkatan kapasitas kita. Kita tingkatkan kapasitas kita, kemudian kita tingkatkan kemampuan kita, sehingga ibarat mobil ini bannya diperbesar, shock breaker-nya dirubah, mesinnya kemudian di-upgrade, sehingga dia bisa melewati berbagai kondisi jalan raya, berbagai kondisi medan, mau off-road, mau berbatu, dan lainnya. Dan ini artinya kita tingkatkan kapasitas kita. Baik. Nah, peningkatan kapasitas kita ini, itulah yang kemudian akan kita bahas saat ini. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan itu dengan smooth, dengan nyaman, begitu. Nah, namun sayangnya ada opsi ketiga yang kadang-kadang kita ambil, Bapak Ibu sekalian. Opsi apa itu? Opsi yang ini, nekat. Seringkali kemudian mobilnya tidak kita upgrade. Tapi kemudian kita hanya nekat saja kita jalankan. Apa yang terjadi? Rusak semua mobilnya. Mobilnya rusak semua. Ibaratnya kalau tubuh kita itu ya sakit semua. Dapat kondisi sekarang seperti ini nekat sudah. Sudah nggak takut corona, sudah nggak takut. Apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik, jadi sakit begitu. Tiba-tiba kemudian jadi online dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah pilihan yang kedua tadi, kita upgrade kapasitas kita. Karena apa? If we fail to adapt, Bapak Ibu, we fail to move forward. Kita menjadi tidak bisa maju ke depan. Ini kata-katanya John Wooden. Siapa John Wooden ini? John Wooden ini adalah pelatih NBA, dan dulu dia adalah pemain NBA. Dan dia yang kemudian membantu juga mengupgrade NBA, Liga Basket Amerika menjadi seperti saat ini. Dan kata-kata ini yang membuat dia akhirnya membuat organisasi ini menjadi maju pesat. Maka kita harus mulai belajar untuk memeluk perubahan itu. Readiness to change. Kita harus siap untuk berubah dan mulai menjadi seorang yang lincah. Ya, menjadi seorang yang lincah. Be agile in response. Be agile in response kita terhadap perubahan itu. Jadi sebuah sikap yang kemudian membuat kita menjadi fleksibel, terutama di dalam dunia kerja. Sama, apapun pekerjaan kita, pasti kita akan mengalami adaptasi dan kita diminta untuk fleksibel. Nah, flexibility ini yang kemudian secara mental harus kita miliki. Nah, konteks ini akan cukup pas dibahas dengan sebuah model yang disampaikan oleh Kübler-Ross. Ini yang kemudian sering kita lihat. Sebenarnya Kübler-Ross ini membahas model ini untuk meneliti tentang die and dying. Tapi kemudian oleh para ahli, model ini dianggap sesuai dengan untuk kondisi menghadapi perubahan. Dan konsepnya adalah, langkah pertama adalah pada saat kemudian dia mengalami shock, pada saat perubahan pertama kali datang dia akan shock, surprise dan dengan event perubahan tersebut. Misalnya pandemi sekarang. Kemudian yang kedua, mulai ada denial. Wah, ini nggak mungkin terjadi pada saya, dan seterusnya. Tapi pada saat itu, moral kemudian kita mulai turun, pada saat kemudian mulai ada pasien dan sebagainya, ekonomi mulai
ada efeknya, industri mulai kemudian berubah, dan akhirnya mengalami frustasi. Dan kalau kemudian ini kita teruskan, frustasi ini kita akan mengalami depresi, dan kondisi depresi ini yang berbahaya. Dan kondisi depresi ini yang kemudian harus kita cermati Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat kemudian kita mulai bangkit, maka bangkit kita akan kemudian melakukan eksperimen. Kita mulai kemudian punya semangat untuk kemudian, nyoba sih pakai bisnis yang baru gimana? Oh, ini ada tantangan, ada ajakan bagus nih, coba saya ikuti. Itu tahap kita memasuki eksperimen. Dan pada tahap eksperimen itu berhasil, maka kita bisa ambil keputusan-keputusan besar, dan kita mulai kemudian investasikan effort kita kepada hal-hal yang baru tersebut, dan akhirnya kita akan terintegrasi dengan kondisi yang sekarang. Namun Bapak Ibu, catatannya, kalau Bros bilang bahwa kondisi ini tidak linier begitu. Bisa balik lagi, dan problem kembali lagi itulah yang kemudian terjadi pada saat kita kemudian mengalami sesuatu yang disebut dengan kelelahan belajar. Kelelahan belajar. Bapak Ibu pasti pernah punya pengalaman pada waktu kuliah atau sekolah itu tiba-tiba mengalami lelah belajar, ya kan? Rasanya sudah suntuk, malas dan sebagainya. Tiba-tiba buku itu sudah nggak mau dipegang lagi, dan itu bisa terjadi. Dan pada saat itu terjadi, maka kita kembali lagi, misalnya posisinya sudah decision nih, kita bisa kembali lagi ke depression. Dan itu yang kemudian tidak ingin kita alami begitu. Maka dengan memahami model ini, setidaknya pertama kita bisa mengidentify posisi kita di mana saat ini. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa kondisi masing-masing orang berbeda. Ya, itu tergantung kondisinya masing-masing. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ini yang penting juga. Kita meyakini bahwa kondisi kita shock saat ini, pada saat menghadapi perubahan, itu normal. Dan itu bukan sebuah sign kelemahan begitu. Dan itu memberikan energi kepada kita, memberikan kekuatan tambahan bagi kita untuk kemudian berubah menjadi lebih baik. Dan yang keempat adalah membuat kita menyadari pada saat kemudian teman kita, saudara kita, kok dia berubah ya pada saat pandemik ini, dan itu adalah sesuatu yang bisa kita terima begitu. Dan nanti secara bersama-sama kita akan menghadapinya bareng-bareng. Kenapa kemudian kita harus berubah? Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Pada saat kemudian kita tidak beradaptasi, tidak memaksa diri untuk kemudian mengikuti perubahan itu, yang terjadi kita frozen. Frozen itu begini, Frozen itu seperti kemudian tindakan kita itu hanya mengikuti SOP saja. Kita hanya mengikuti prosedurnya seperti apa. Contohnya prosedur nih misalnya, cara mengambil pepaya. Maka panjatlah pohon pepaya, kemudian petiklah buahnya, begitu. Ini saya ambil dari PPT teman saya, Pak Arif Mustain. Nah, padahal sebenarnya pepayanya itu pendek begitu. Maka kalau kita frozen mengikuti SOP tidak berubah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang janggal malah. Maka hati-hati dengan frozen itu. Yang harus kita lakukan saat ini Bapak Ibu, how to stay relevant. Bagaimana membuat diri kita itu relevan dengan perubahan kita. Itulah kenapa kemudian kita harus beradaptasi dengan baik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, maka tahap ini yang saya beri tanda merah itu adalah tahap di mana seharusnya kita saat ini dalam posisi itu. Karena kita sudah hampir 2 bulan lebih mengalami pandemik, seharusnya posisinya setidaknya di situ. Posisi di mana kita kemudian berusaha untuk mengupgrade diri kita, melakukan eksperimen, mengambil keputusan-keputusan yang besar, untuk kemudian menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dan kita akhirnya berintegrasi dengan kondisi saat ini. Nah, ini yang kemudian contohnya. Contoh kemudian penggambaran cukup bagus untuk model ini. Kalau tadi model itu disampaikan, pada saat kemudian mengalami perubahan, bayangkan Bapak Ibu, si anak-anak ini yang setiap hari kemudian berangkat sekolah, yang semula kemudian jembatannya tidak rusak, tiba-tiba jembatannya rusak. Apa yang terjadi? Maka dia akan mengalami seperti model yang tadi di belakang itu tadi. Saya kalau boleh kembali, dia akan shock mereka. Waduh, gimana sekolahnya libur? Dia akan mulai denial, nanti setelah diperbaiki. Mulai frustasi, mulai depresi. Tapi anak-anak itu tidak. Saya yakin Bapak Ibu kalau waktu kecil juga begitu. Maka dilalui jembatan itu. Dilalui jembatan ini. Itu tahapannya eksperimen. Mari kita kemudian membayangkan bagaimana menjadi anak-anak ini. Maka akan mulai mencoba jembatan itu. Oh, ternyata masih bisa. Mungkin yang paling berani dulu dicoba. Yang lain-lain yang belum berani masih ngamatin. Oh, ternyata bisa. Kemudian kita mulai belajar. Kayak gimana sih caranya berhasil menyeberang. Dan akhirnya kita lakukan terus, setiap hari. Lama-kelamaan yang semula agak takut, setengah takut, lama-lama kemudian sudah tidak ada rasanya.
Bahkan kemudian sampai menjadi suatu hal yang seperti permainan. Ibaratnya kalau ada yang di tengah jatuh ke sungai begitu, dia nggak berenang maju Bapak Ibu, tapi malah berenang balik. Ditanya sama temennya, loh kenapa kamu kok berenangnya kembali? Ah, nggak sah, diulang begitu. Dikira ini permainan. Maka seperti inilah sebenarnya konteks pada saat kemudian kita sudah acceptance, sudah jadi satu dengan perubahan ini. Dan kondisi inilah yang kemudian bisa kita bayangkan sebagai kondisi di mana kita sudah bisa beradaptasi. Tapi apakah iya jembatan ini akan kita biarkan seperti ini saja? Tentu saja tidak. Sehingga itulah kenapa kemudian adaptasi itu sebenarnya tidak lama, karena waktunya sangat pendek. Dan adaptasi itu adalah suatu bentuk jembatan untuk kemudian pada saat kondisi kemudian sudah normal kembali. Maka pada saat si anak-anak ini menyeberang, ini sebenarnya menunggu sampai jembatan itu selesai dibangun. Tapi harus tetap jalan. We never give up, we are the winner. Ini yang kemudian ada dalam diri kita. Nah, adaptasi itu sebenarnya kalau mau disingkat, sebenarnya hanya membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah skill to do so, bagaimana kita melakukan sesuatu yang baru itu, kita punya skill. Yang kedua adalah the will to endure. The will to endure itu adalah keinginan yang kuat untuk terus bertahan. Bertahan untuk apa? Bertahan untuk mempelajari skill itu. Yang kedua adalah bertahan dalam kondisi yang tidak nyaman itu. Jadi dua hal itu yang kita miliki pada saat kita beradaptasi. Bisa misalnya adaptasi itu seperti pandemik, kalau seperti saat ini. Bisa juga pada saat kita memasuki dunia kerja baru. Bisa juga pada saat kita mengawali bisnis baru. Bisa juga pada saat kita mempelajari sebuah ilmu yang baru. Itu dua hal ini yang kemudian kita peroleh. Maka dua ini yang kemudian akan kita pertahankan menjadi titik awal untuk hal yang akan kita raih pada saat kita beradaptasi. Nah, mari kita kembali ke definisi. Kenapa kemudian materi ini judulnya adalah The Art of Shifting? Karena ini, pertama adaptasi itu, adaptability adalah skill refers to ability of a person, seseorang untuk change his action, course, or approach to doing things in order to suit a new situation. Jadi untuk mengubah tindakannya. Nah, kalau shifting itu bagian dari adaptasi. Tapi adaptasi yang bagaimana? Shifting adalah adaptation due to a small change in small distance. It is also a changing in emphasis, direction of focus. Jadi yang saya maksudkan di sini Bapak Ibu, ada kok bagian dari adaptasi kita, itu sebenarnya bukan perubahan yang gede, bukan perubahan yang besar begitu. Tapi perubahan yang kecil-kecil yang kemudian memberikan efek yang besar. Jadi itu yang kemudian akan saya paparkan dalam slide-slide berikut ini. Oke. Mungkin karena waktu ya, Mas, mungkin kita siap-siap untuk ke breakout room. Dari Mas, dari host sudah siap ya breakout room-nya? Ya, Pak. Ya. Oke, Mas, mungkin nanti saya berikan ininya dulu, instruksinya, sebelum Mas Aziz nanti melakukan breakout room. Bapak Ibu, nanti sebentar lagi Bapak Ibu akan kami masukkan di dalam kelompok-kelompok begitu. Nanti di kelompok-kelompok itu nanti akan kami bagi 4-5 kelompok lah. Silahkan nanti di dalam kelompok itu, Bapak Ibu melakukan simulasi secara mandiri. Karena di kelompok itu Bapak Ibu langsung bertemu antar peserta. Langsung ada yang inisiatif melakukan instruksinya. Apa itu instruksinya? Instruksinya adalah ini. Nanti walaupun berlima, nanti silakan nanti bergantian, silakan berpasangan 2 orang begitu. Berpasangan 2 orang, kita akan melakukan Magic 20 untuk kemudian merasakan seperti apa sih sebenarnya shifting itu. Berpasangan 2 orang. Jadi nanti kalau 5 orang ya nanti gantian begitu ya, 2, yang 3 mengamati dulu, kemudian nanti gantian lagi dan seterusnya sampai waktunya, nanti sekitar waktunya 3-5 menit. Nanti masing-masing pasangan nggak sampai 1 menit kok. Apa yang dilakukan? Nanti mereka berpasangan, Bapak Ibu berpasangan 2 orang, yaitu menyebutkan angka secara bergantian di antara 2 orang itu. Nah, nanti bergantian si A, si B begitu. Nanti si A menyebutkan 1 angka, mulai dari angka 1 dulu. Misalnya si A menyebut angka 1, begitu. Kemudian si B menimpali, melanjutkan hitungan itu. Nah, hitungannya itu bisa naik 1, bisa naik 2. Jadi misalnya si A itu jawab 1, menyebut angka 1, si B bisa melanjutkan dengan menyebut angka 2, begitu. Atau bisa nyebut juga dengan angka 3, begitu. Jadi misalnya si A1, kemudian B menjawab 2. Maka kembali lagi ke A. A melanjutkan hitungannya dengan menjawab 3. Menjawab 3 itu kalau naik 1. Kalau naik 2 menjawab 4. Jadi misalnya 1, kemudian 3, kemudian ke sini lagi 4, kemudian B lagi 5,
Begitu seterusnya, dan sama kali 20 itu yang menang. Oke? Baik, setelah ini silahkan dari Mas Aziz bisa breakout masing-masing orang. Ya, silakan. Saya bagi menjadi beberapa kelompok dan satu kelompok diisi 4-5 orang. Silakan nanti ada undangannya, silakan join grup. Silakan ya Bapak Ibu. Oke. Oke, mungkin bisa dikecilkan sedikit Mas Aziz suara musiknya. Musiknya dari Bapak, bukan dari saya kok. Oh, ini dari orang lain kayaknya nih. Siap. Ya. Oh iya, dari Mas Dedi. Mungkin bisa Terima kasih Mas Dedi. Silakan Mas Dedi. Mungkin bisa Baik, Bapak Ibu sudah kembali ke ruangan. Mungkin bisa sharing siapa yang tadi berhasil kemudian mencapai angka 20? Mungkin bisa cerita. Pak Muhammad Abdul, monggo. Ya, dapat 20 tadi, menang. Alhamdulillah. Ada strategi khusus Pak Muhammad Abdul? Tadi sih hanya ini aja, trial error aja tadi, trial error. Tapi kebetulan lawannya lengah. Pas gitu. juga, pas lengah ya? Pas lengah gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Abdul. Barangkali ada yang bisa sharing gimana sih strateginya untuk bisa mencapai angka 20? Saya kalah terus. Kalah terus Pak Ari. Iya, sama Pak Risa tuh keren banget, dia punya itu rumus. Punya rumus. Oh, mungkin bisa dibagi rumusnya. Bagaimana cara kemudian? Duluan nyampe angka 17, Mas. Oke, duluan mencapai angka 17. Nah, baik, terima kasih Pak Eri. Bapak Ibu, jadi masukan dari Pak Eri juga sambil yang lain juga pasti mengalami. Saya lanjutkan di slide sambil kemudian kita bahas sedikit. Nah, ternyata pada saat kemudian kita melakukan permainan ini, walaupun mungkin permainan ini sederhana untuk mencapai angka 20, ternyata ada loh celahnya. Ternyata celahnya adalah siapa dulu yang mencapai angka 17. Itulah yang kemudian menjadi triknya. Nah, ternyata pada saat kita kemudian diminta untuk beradaptasi sesuatu yang besar, sebenarnya nanti ada celah-celah yang kemudian bisa kita lakukan, yang memang itu harus kita cari, dan itu yang kemudian menjadi shifting. Menjadi sesuatu yang kecil, yang kemudian kalau kita raih, itu efeknya besar. Mungkin kalau orang yang kemudian sering belajar manajemen, menyebut ini sebagai Pareto bisa juga. 20% yang kemudian mempengaruhi 80% yang lainnya. Dan ini yang kemudian menjadi shifting, Bapak Ibu sekalian. Sebuah hal yang kemudian paling dicari. Mungkin Bapak Ibu tanya, apa sih contohnya? Ini pengalaman pribadi saya. Pada saat saya menyelesaikan disertasi saya, S3 saya, PhD saya di Queensland University of Technology. Waktu saya cerita ini ke anak SMP itu diteriaki, oh sombong, gitu. Saya bukan tidak menyombongkan, Mbak Ibu ya, tapi saya ingin cerita. Karena barangkali di sini juga ada yang lagi S3 begitu, saya ingin cerita. Jadi ada hal yang kemudian, satu hal yang kecil yang saya lakukan, dan itu mempengaruhi kecepatan saya menyelesaikan S3 saya. S3 saya itu selesai tepat waktu, Mbak Ibu, 3 tahun persis. 3 tahun persis, bukan apa-apa, karena memang beasiswanya cuma 3 tahun. Nah, saya ingin cerita, apa yang hal kecil yang kemudian saya lakukan dan membuat itu semakin cepat. Satu yang sederhana. Apa itu? Saya latihan mengetik blind typing itu Bapak Ibu. Yang mungkin kalau zaman kita itu waktu SMP itu Bapak Ibu yang kemudian pakai tutup mata, yang kemudian kita pakai ngetik. Nah, itu saya latihan lagi. Jadi saya di awal pada saat saya mulai melakukan pengetikan disertasi saya, kan itu banyak sekali pekerjaan mengetik itu. Saya kemudian mengupgrade lagi kemampuan saya blind typing. Jadi saya tidak melihat monitor, saya kemudian hanya menoleh. Dan pada saat saya upgrade itu, kecepatan mengetik saya, tiba-tiba itu kemudian sangat signifikan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya untuk mengetik jurnal, membuat disertasi, dan sebagainya. Dan itu menemukan ujungnya, yaitu pada saat kemudian saya ngetik disertasi menggunakan waktu itu Windows, lupa saya, 2012, yang terbaru kalau tidak salah. 2012, kemudian saya lupa, disertasi saya yang sekian hampir 200 halaman itu saya buka di Windows yang lebih bawah begitu. Akhirnya rusak semua filenya. Padahal waktu saya submit cuma 2 minggu. Dan parahnya lagi, file saya satu-satunya. Karena kan saya copy paste save as gitu ya. Dan itu pengalaman pribadi saya.
Intinya, pada saat kita melatih sebuah skill yang sederhana, dan skill itu ternyata adalah sesuatu yang shifting, sesuatu yang ibaratnya itu membuat kita berubah dengan besar, maka itu akan memberikan efek besar. Shifting, kalau Bapak Ibu masih ingat, itu sering dipakai di mana sih istilah itu? Yaitu yang orang Indonesia menyebut sebagai persneling. Di mobil itu, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian mundur. Itu kan perubahan kecil, tapi yang memberikan efek besar pada mobil kita. Dan itu yang harus kita cari, Pak Ibu. Orang pakar menyebut sebagai portable equity juga bisa. Sebuah kualitas diri yang bisa kita bawa kemana-mana dan itu kecil. Makanya tadi kan ada iklannya Pak Jamil Az-Zaini tentang kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara itu salah satu bentuk shifting. Kalau kita punya kemampuan berbicara, hampir semua karir kita itu akan memberikan efek kepada seluruh karir kita, kemampuan bicara itu. Jadi itu adalah shifting juga. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan adalah sekarang, do you adapt in struggling mood? Wah, sakit semua atau smoothly? Dan tentu saja jawabannya pengen smoothly, Bapak Ibu. Nggak kepengin struggling, sudah cukuplah penderitaan. Kalau Via Valen bilang itu kan kuat dilakoni, nggak kuat ditinggal ngopi. Nah kalau ini puasa, jadi nggak bisa ngopi. Jadi Bapak Ibu, pilihlah yang smoothly, yang nyaman. Kalau memang bisa memilih loh, antara yang struggling dan yang nyaman, itu saja kita memilih yang nyaman, bukan? Bukan berarti kita tidak enggan menderita, bukan. Tapi ada hal yang kemudian jangan sampai kita itu sibuk tapi tidak bermakna. Sakit tapi tidak mengarah kepada tujuan, dan itu berbahaya. Maka pilihlah yang smoothly. Contoh ini, kalau bela diri itu, yang struggling itu tinju. Karena tinju itu pasti kepukul. Karena memang gayanya bertarung begitu. Paling hanya pakai double cover saja. Tapi itu kepukul. Agak berbeda dengan bela diri juga yang lain. Tapi bela diri yang kemudian gerakannya lebih smooth. Tapi juga efektif. Yaitu apa? Tai Chi Master. Tai Chi Master itu memanfaatkan tenaga lawan. Sama efeknya, yaitu sebuah bentuk bela diri yang kemudian juga bisa menyerang balik. Tapi dia dengan gaya yang smoothly. Begitu. Maka ininya lebih ini. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film ini, berarti Bapak Ibu seusia sama saya. Bahkan mungkin lebih senior gitu ya. Karena yang untuk adik-adik yang di bawah kita ini mungkin harus nyari di YouTube. Oke, saya lanjutkan. Jadi filosofi Tai Chi itu adalah mengalirkan menggunakan energi lawan. Syaratnya satu tadi. Syaratnya adalah kuda-kudanya harus kuat. Dan kuda-kuda itu artinya adalah personal capacity. Jadi nanti nyambung sama upgrade mobil tadi, yaitu personal capacity. Jadi syaratnya untuk smooth dalam beradaptasi, itu sambil kita tingkatkan personal capacity kita. Nah, apa sih dasar pijakannya supaya kemudian kita bisa smooth dalam beradaptasi? Ini ada 3 prinsip yang harus kita pegang, Pak Ibu. Pertama adalah kita berprinsip pada saat kita menghadapi perubahan dan kita akan beradaptasi dengan smooth, maka yang kita lakukan adalah memegang prinsip yang pertama. We can't change the wind, but we can change our wings direction. Kita nggak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa mengubah arah sayap kita. Maka jadilah fly like an eagle. Sorry, ini salah ketik ya. Kurang A. Fly like an eagle. Bagaimana kita kemudian sebagai seorang seperti burung begitu, dia kadang-kadang kalau angin besar, dia hanya memampangkan sayapnya. Kalau kemudian dia akan menukik dengan cepat, dia tutup sayapnya. Pada saat dia akan kemudian menuju melawan arah angin, dia akan mengepakkan sayapnya. Kira-kira seperti itu. Itu yang usaha kita. Jadi kita tidak dipengaruhi oleh angin, kita yang kemudian mengendarai angin tersebut. Filosofinya seperti itu. Ini yang kemudian disebutkan dalam surat Al-Baqarah 155 bagi seorang muslim. Bahwa Allah itu dalam ayat ini menyebutkan bahwa Allah itu dan sungguh akan kami, Tuhan, berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan itu kemudian kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ternyata salah satu syarat untuk kemudian kita bisa ride the wind begitu, itu adalah itu tadi, harus dilakukan dengan sabar, dengan penuh kesabaran. Dan ini yang kemudian menjadi modal kita. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Einstein. Einstein bilang begini, we cannot solve our problem with the same thinking we use when we created them.
Jadi kita harus upgrade. Jadi pada saat kita kemudian akan mengubah sayap kita, maka untuk menghadapi angin itu tadi, maka kita harus juga meningkatkan kemampuan kita untuk mengubah sayap kita itu. Dan ini yang kemudian diingatkan oleh Einstein. Dan ujungnya nanti kita akan memiliki growth mindset. Ibaratnya begini, terus terang. Jadi datangnya kelemahan, datangnya kekurangan, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, datangnya angin perubahan, itu adalah sebuah stimulus bagi kita untuk kita respon dengan yang terbaik, dengan cara kesabaran dan kita upgrade diri kita, sampai akhirnya kita bisa menyesuaikan diri. Untuk apa? Untuk kemudian ujungnya membuat mindset kita menjadi growth, membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Maka hikmahnya perubahan itu adalah membuat kita lebih baik. Karena kita meyakini bahwa setiap kesulitan adalah ada di baliknya ada kemudahan, dan segala ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita sebagai hambanya, Bapak Ibu sekalian. Maka jadikan ini sebagai sebuah batu pijakan yang pertama. Batu pijakan yang kedua adalah the resource we need has already given. Resource, bahan-bahan yang kita pakai untuk menghadapi perubahan itu sudah ada dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Jadi benar-benar sudah lengkap sudah. Ini surat At-Tin ayat 4. Ini yang berjanji zat yang tidak pernah mengingkari janji, Bapak Ibu sekalian. Dan kita meyakini ini, itu ibaratnya ini bukan informasi, Bapak Ibu, tapi ini adalah guidance begitu. Jadi kita dikasih tahu, loh, modalnya sudah ada loh, bro. Itu ada dalam dirimu loh. Tinggal sekarang kita pakai, istilahnya begitu. Tinggal pertanyaannya itu bukan bisa atau tidak, tapi pertanyaannya adalah mau atau tidak. Ini pijakan yang kedua. Maka ibaratnya kita awaken the giant within. Membangunkan rasa tidur yang ada dalam tubuh kita. Kalau dalam bahasa Jawa itu masih ingat istilah the power of kepepet, begitu. Jadi kalau sudah kepepet keluar semua, ininya kekuatannya, dan itu yang terjadi. Dan kita potensi ini yang kemudian akan kita munculkan dalam situasi ini. Baik, Bapak Ibu, bentar lagi saya akan ngasih pertanyaan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu berusaha menjawab di tempatnya masing-masing. Nah, nanti akan saya tanya, apa yang sudah mendapatkan jawaban itu silahkan nanti dipencet ini tombol jempolnya ini, jempol ke atas itu artinya sudah ada jawaban. Kalau jempol ke bawah itu artinya belum dapat jawaban. Nanti karena pertanyaan ada 3, masing-masing itu 1 menit saja. Mungkin malah kurang, mungkin hanya 30 detik, sorry. Cara ngambilnya nanti Bapak Ibu klik di participant, nanti kemudian muncul dialog, dan kemudian nanti klik more, di more itu nanti ada jempol ini. Jempol atas itu untuk mengatakan kalau saya dapat jawaban, kalau jempol bawah tidak dapat jawaban. Oke, siap Bapak Ibu, nggih? Sudah ketemu jempolnya? Oke. Baik, karena waktu saya langsung belum ketemu, nggih. Jadi nanti diklik di yang partisipan, Pak. Kemudian di situ nanti partisipan keluar ada di bawahnya itu ada titik 3, diklik titik 3, nanti langsung keluar ada jempolnya. Nah, sekarang pertanyaannya. Siap-siap nggih pertanyaannya. Pertanyaan pertama.